bagi kita semuanya. Kasih-Nya tak terbatas bagi kita semuanya. Walau kita ada semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sekarang ini kita mau datang rindu untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita luar biasa, ya. Boleh kita rasakan, menikmati sampai saat ini. Udara yang kita hirup saat ini adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Puji nama Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi. Kita percaya, kita mau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah hati kita. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk dengan
kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu yang indah pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan kebesaran-Mu. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Hanya Engkau lah yang layak dipuji, disembah. Karena Engkau yang agung dan besar. Kalau hari ini kami boleh ada, karena Tuhan, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempersiapkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat Allah tercurah buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan, dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar Engkau berikan buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, urapi mereka ya Tuhan. Dengan urapan kuasa-Mu kami boleh menarik hadirat-Mu ya Bapa. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik dan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi bagian buat kami. Dengan iman harap kami ditingkatkan, ditambahkan kepercayaan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Urapi khususnya Tuhan buat perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Engkau sucikan dan sucikan semuanya, supaya kami menerima berkat daripada Allah melalui perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat umat-umat kebusaan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu untuk memuji agungkan Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan kepada-Mu, hati pikiran kami, mungkin ruangan ini, sucikan dalam nama Yesus. Kuasai kebebasan yang Tuhan berikan buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Ya, walaupun mungkin suasananya mungkin ya, sebentar lagi mungkin saudara kita ya akan merayakan hari kemenangan, tapi kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mati, tapi Bapa yang setia kita sembah. Sekarang kita harus setia kepada Tuhan itu sendiri ya. Puji nama Tuhan ya. Penebusan yang Tuhan berikan bagi kita ya, dibayar dengan harga yang mahal ya. Penebusan itu adalah suatu kemerdekaan bagi kita. Seperti seorang budak itu adalah seorang tawanan ya, tapi dia dibeli dengan harga yang mahal, dengan darahnya Yesus itu sendiri. Sampai sekarang kita merdeka di dalam Tuhan. Tapi katakan Tuhan, silakan kamu bebas memilih, tapi tetap kita saat ini, tetap kita datang berdiri dan kita duduk di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan itu yang memberikan penebusan yang luar biasa bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga sampai saat ini saya dan saudara boleh ada semua karena kasih-Nya. Juga buat Ibu Gembala, terima kasih diberikan kepercayaan bagi kita semua untuk belajar untuk setia di dalam melayani Tuhan.
Kita percaya ya, saat ini kita mau benar-benar datang untuk mengagungkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan setelah sebentar kita akan menikmati ya perjamuan yang kudus. Kita yakin dan percaya kita merasakan kuasanya Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian kita. Kita mengatakan kiri dan kanan, Allah kita, Allah yang hidup. Amin. Amin. Kita bilang Allah hidup berarti luar biasa, sukacita yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Suka-suka ke Tuhan dan sayang kita. Amin. Haleluya. Yuk kita mengenali Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
akan tetap kita angkat pujian kita ya. Kita mau mengagungkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Ada kuasa dalam darahnya, dalam nama Yesus yang ku menang. Semua kita benteng ya. Pujian nama Tuhan. Allah turut berkata. Amin. Haleluya. Amin. Thank
Amin, haleluya. Saatnya kita tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita persiapkan hati kita mengisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi kita. Firman Tuhan kekuatan bagi kita. Apapun saat ini, dalam keadaan apapun saat ini kita percaya jawaban yang terindah Tuhan berikan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan selalu tolong kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang menghilangkan sesat, tapi oleh cinta jiwa
Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di salib. Kami yang tadinya Tuhan tidak apa-apa, Engkau berikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga kami dapat membalas segala Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih. Tadi kami Tuhan telah menaikkan puji-pujian Tuhan dan penyembahan. Kiranya itu boleh naik berbau duka harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami pulang Tuhan sebentar. Kami boleh penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, pertengahan ibadah ini juga Tuhan kami mau serahkan hamba Tuhan yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah ada di tengah-tengah dia Tuhan. Biar boleh membentangkan kebenaran firman-Mu yang menjadi pengharapan bagi kehidupan kami. Dan boleh kami praktekkan Tuhan untuk keseharian. Terima kasih banyak Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan memberikan korban persembahan. Besar kecil Engkau memberkatinya Tuhan. Sesuai janji kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Serta kami mau memberikan korban persembahan dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan persiapkan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita menyanyikan pujian manusia kata itu mustahil. Amin. Hamba yang sudah ditugaskan. Amin. Haleluya. Saya lihat wajah saudara ceria. Kayaknya minggu ini minggu penuh sukacita. Amin. Karena uang THR masih sisa. Haleluya. Jadi saya lihat senyumnya luar biasa. Memang saudara, kalau kebagian minggu pertama sukacita yang luar biasa. Yang berat itu minggu terakhir saudara. Penyembahannya redup. Haleluya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak seperti itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mula pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gembala yang sudah mempersiapkan kami untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan hari ini dengan tema pesan malaikat. Haleluya. Jadi saudara, kita akan dengar tema pesan malaikat.
Saudara, bagi orang seberang, tahun ini atau ini adalah titik terakhir mereka mengalami kemenangan. Tapi kita sejak Yesus mati di Golgota bangkit, lalu kita menjadi orang percaya, kita telah menjadi orang yang berkemenangan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesuai tema kita tadi, yaitu pasal malaikat, kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 14 ayat 13. Kali ini kita dengar firman Tuhan agak ngeri. Dan ini saudara yang sering saudara takuti. Padahal inilah makna dari Yesus datang ke dunia ini. Haleluya. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Garis bawahi, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam peristiwa ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, dia menerima begitu banyak wahyu dari Allah, menerima pesan-pesan yang langsung disampaikan oleh duta-duta kerajaan Allah atau wakil-wakil Tuhan, pemesan-pemesan pembawa pesan dari Allah, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Di sana sudah ada satu pesan. Sesudah kita mempelajari pasal 14 ini adalah berbicara sesudah pasal 13 itu aniaya, atau di mana di sana sinaga datang, tapi sinaga bukan dari pulau Samosir. Saudara, di sana kita melihat juga ada binatang yang bertanduk 10. Ada juga binatang pada pasal 13 ini bertanduk 2 seperti domba, tapi suaranya suara naga. Lihat saya di mobil, kenapa suara kawan ini suara naga ya? Tapi tanduknya menyerupai domba. Haleluya. Apa makna rohaninya kalau kita perhatikan ini? Banyak orang seperti domba, saudara, tapi aslinya kelakuannya naga, saudara. Amin. Banyak orang duduk di gereja, banyak orang eksis dalam pelayanan, tapi perbuatan karakternya naga, saudara. Haleluya. Hati-hati, saudara. Jadi saudara, kita perlu hati-hati. Ternyata saudara, pesan malaikat itu kepada Yohanes disampaikan pada pasal 14 ini. Dan kita melihat pada ayat yang ke-6 ini sampai ke-13 ini pesannya. Ternyata sesudah manusia mati tidaklah selesai, tetapi ada penghakiman. Amin. Hidup ini bukan berarti cuma sebatas soal di dunia ini, tetapi ada kelanjutannya. Pesan malaikat itu ada penghakiman. Maka di sana malaikat berpesan kepada Yohanes supaya diberitahukan kepada jemaat, khususnya 7 jemaat Asia kecil, diberitahukan yang mewakili seluruh jemaat Allah, bahwa apa yang dilakukan oleh orang percaya, keimanan, keyakinan, ketakutan orang percaya itu ada hasil, ada buah, dan ada upahnya. Jadi dengan kata lain, kekristenan bukanlah sebatas agama, tetapi menyangkut sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Amin. Jadi tujuan Allah yang tertinggi, yang terbesar, yang termulia, datang dari surga, datang ke dunia ini adalah bukan soal daging yang sifat sementara, bukan soal saudara kehidupan yang sementara ini, tetapi tujuan Allah yang terbesar adalah sesuatu yang kekal, kehidupan kekal bagi orang percaya. Itu sebab Yohanes bilang, supaya setiap orang percaya tidak binasa. Amin. Beroleh hidup kekal. Nah, saudara, yang saya mau ajak kita berpikir, sering sekali kita salah mengambil yaitu hal yang terpenting. Kita sering lebih cenderung, saudara, menangisi atau lebih cenderung kita sibuk bergumul pada hal-hal yang sementara. Amin. Kita tidak menjadi masalah kalau kita jatuh dan hidup dan berubah dan tidak bangkit dari dosa. Itu kita anggap hal biasa, dan kita berkata dengan ayat Alkitab, roba dulu dan lama.
kita nanti berkemenangan? Kita akan lihat nanti, amin. Bagaimana orang Kristen itu supaya bisa tidak hidup terus terjerumus di dalam ancaman kebinasaan? Kita sering hanya memprioritaskan hal-hal yang lahiriah yang sementara. Kalau kita terdesak uang ekonomi kita, mungkin biaya anak kita sekolah, itu saudara kita menangis di kaki Tuhan. Yang paling membuat saudara lebih mendesak dan lebih berseru apabila kredit mobil saudara macet, dia ancam kolektor. Tangisan saudara besar sampai ke surga. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang kita jatuh bangun dalam kesalahan di dalam Tuhan, kita menganggap itu hal biasa. Kita tidak menangisinya. Kita lebih cenderung lebih fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Adalah selain tujuan yang termulia, tujuan Allah yang terbesar, yang paling mahal dibayar oleh Allah itu sendiri adalah kehidupan kekal kerajaan Allah. Amin. Itu yang paling mahal. Hidup ini sementara. Saudara, saya sering ditegur anak saya, jangan merasa udah tua ayah. Sebab saya bilang gini, ada positifnya saya begini. Ayah udah tua, sudah 50 tahun. Apa sih yang diinginkan lagi kecuali melayani dan menyenangkan Tuhan, melihat anak-anak hidup takut Tuhan. 50 itu masih muda ayah. Ya, tapi dalam pandangan ayah artinya tidak terlalu banyak keinginan. Ini sekarang ini masa keinginan pendeta banyak ini saudara. Karena selesai pesta besar Lubes nanti musda. Tanggal 5, tanggal 6 Jawa Barat musda. Banyak pendeta yang berkeinginan dulu di daerah bermanuver kayak ular belut saudara. Dan banyak juga yang baik mendadak saudara, penuh belas kasihan mendadak karena butuh suara. Justru saya takut saudara, ada tulisan rekrut saya dari komunitas kami, upah kami harus siap duduk. Ya saya biasa duduk di kursi di rumah, di ruang tamu saya bilang. Amin. Aduh, upah kalian harus siap duduk. Waduh, ini berat ini. Saya pikir duduknya kembali di wilayah. Saya pikir gini, istri saya sudah gak kasih lagi saya dulu ya. Kita akan naik ke daerah Pak. Waduh, ini duit saya tak cukup saya bilang. Artinya kan operasionalnya besar. Amin. Jadi yang MD itu duitnya. Kalau MD yang pura-pura budak telinganya boleh lah. Tapi kalau namanya pimpinan, ngelihat perintis ya harus belas kasihannya naik. Amin. Bukan sebatas dulu sok-sokan saudara. Saya bilang keadaan saya kondisi saya sudah bisa, gereja sudah cukup kok. Ada dua kami, saya berusaha menghindar. Yang satu siap, Bapak Salomo. Saya bilang Bapak Salomo gereja lebih besar, siap tak kok? Saya bilang gitu. Oh tidak. Datang orang tua kami bilang, kalau saya tidak persiapkan kalian, siapa generasi ke depan? Orang Sumatera. Lagi saya. Kasih yang lain. Tapi kalau di pengadilan saya di pusat mau saya bilang. Amin. Jadi berdoa, kemungkinan saya akan masuk di pusat penginjilan. Haleluya. Karena enak penginjilan ke Kalimantan, lihat di sana, ke Papua, lihat Swangi di sana. Amin. Haleluya. Di Kalimantan di sana kita lihat banyak di sana saudara. Haleluya. Kalau gitu saya mau, karena itu baju saya gituin saudara. Haleluya. Jadi tujuan Allah ke dunia ini adalah sesuatu dilakukan di Bukit Golgota, di salib itu adalah kerajaan Allah, kekekalan. Jadi saudara, kita mau merubah tujuan kita. Kita butuh hidup ini, tapi kita harus lebih fokus kepada kehidupan kekal rohani. Kalau orang sudah fokus di rohani, maka dia akan mencintai Allah dengan segenap hati. Dia akan mau melayani tanpa pamrih. Karena apa? Karena dia tahu ada mahkota upah yang besar. Haleluya. Ada upah. Hidup ini singkat saudara. Waktu akan berlalu terus. Saya merasa belum lama saya tamat SMA. Sekarang saya, anak saya pun yang paling kecil sudah SMA. Cepat sekali berlalu. Lalu apa yang kita kejar? Kehidupan yang akan datang. Haleluya. Anak bapak saya
mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Pak, semua orang kan butuh uang. Iya, tapi itu sementara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, namun kita melihat untuk kita mencapai dalam kerajaan Allah tentu tidak semulus segampang yang kita pikirkan. Amin. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi sebuah hambatan itu. Sebabnya Yesus datang mengambil hambatan itu, menyelesaikan hambatan itu, penghalang-penghalang yang menjadi jurang pemisah itu. Orang masuk surga itu diselesaikan oleh Tuhan, dibayar dosa. Roma bilang bahwa dosa upahnya maut, kebinasaan. Karya salib adalah menyelesaikan penghalang orang-orang beroleh kehidupan kekal, menyelesaikan jembatan yang putus di mana hubungan Allah dengan manusia, dengan domba-domba Allah, dengan kekasih-kekasih Allah terputus. Itu dia datang. Sebabnya dia rela. Bayangkan jika Tuhan dari tempat yang mulia dia rela lahir di kandang yang hina. Saudara, kasih Allah begitu besar. Saudara jangankan lahir di kandang yang hina, dihina saja saudara tidak terima. Amin. Allah yang mulia, dia rela lahir di kandang yang hina. Saudara dihina saja tidak terima, saudara. Betul? Tapi Yesus rela. Yesus itu nggak sensitif rupanya, yang gampang tersinggung Tuhan Yesus. Saya pelajari, Yesus yang gampang tersinggung ya. Dengan yang lain jemaat yang sudah tersinggung. Haleluya, amin, haleluya. Yesus sudah tersinggung. Dari yang mulia, ini kan rasis terjun ini, akan berubah. Coba kalau jemaat memikirkan kerendahan hati Allah ini seperti apa ini, dan itu ada aplikasinya pada hati saudara. Saudara baru mengerti, apa jadi mulia rela ya, maka saya harus rela. Haleluya, harus rela menghambakan diri saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan orang hebat. Saya tidak pantas untuk disanjung, dipuji. Gak perlu terlalu diakui saya. Amin. Manusia kan cenderung mencari pengakuan. Di gereja ini diakui, ya, ini diakui. Bahwa kalian dia hebat, dia harus di depan. Itu saudara Rosi. Amin. Kalau Rosi selalu di depan. Tapi Yesus dia rela dari tempat yang tinggi turun. Kalau Anda mau seperti Yesus, seperti dia lah. Amin. Benahi perasaanmu, hilangkan sensitifmu, gampang tersinggungmu. Ini selalu diperhatikan, selalu diutamakan, buang jauh-jauh. Selalu ingin dilayani, buang jauh-jauh. Yesus datang melayani, bahkan membasuh kaki. Haleluya. Jadi inilah konsep saudara. Jadi urusan kerajaan Allah itu urusan hati. Itu sebabnya pernah murid bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Coba perhatikan itu. Itu sangat-sangat dalam. Siapa yang terbesar? Bukan yang hebat kelihatannya skillnya, tapi Yesus bilang yang seperti anak kecil. Amin. Jadi kerajaan Allah itu hanya dapat diraih apabila kita berani berbenah hati ini. Amin. Berani berbenah pikiran kita. Perasaan dan pikiran kita harus sinkron dengan perasaan dan pikiran Kristus. Konsep untuk mencapai kerajaan Allah, Anda dan saya telah ditebus. Ada dua contoh tokoh, sama-sama sudah dijamah Tuhan, diurapi Tuhan, satu gagal, satu berhasil. Sama-sama dipilih Tuhan. Ini menjadi ilustrasi buat kita jemaat Tuhan. Contohnya Raja Saul. Sudah kalau belajar Raja Saul, dipilih Tuhan menjadi raja, betul? Diurapi Tuhan, betul? Ya kan? Tapi di saat tertentu Saul tidak berkenan kepada Tuhan. Dia jahat, dia membabi buta karena keinginannya. Dia terus ingin membunuh Daud. Bahkan kalau kita melihat dalam 1 Samuel, di sana kita lihat saudara 1 Samuel 26 sampai 24 sampai 26, saudara pelajari di sana dikatakan, bahkan kita lihat sini, Saul menyadari dia salah. Ada ayat yang berkata demikian saudara. Kita lihat 1 Samuel.
Di sana saudara, Saul menyadari dia salah. Dia bilang ke Daud, kembalilah sebab aku sadar aku salah, katanya. Dalam 1 Samuel pasal 24, 1 Samuel pasal 24, coba perhatikan di sana. Dia berkata dia menyadari dia salah di hadapan Daud. Tapi apa yang terjadi? Kembali lagi Saul berbuat jahat kepada Daud. Dia terus ingin membunuh. Kenapa? Kita melihat pada ayat lain, dikatakan di sana roh Tuhan mundur dari Saul. Amin. Apa yang membuat Saul begitu jatuh bangun, tidak bisa keluar? Dengan kata lain, Saul itu tidak bisa keluar. Amin. Dia tahu, sadar, dia salah, dia jahat, dia berdosa, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap aja membunuh Daud. Apa? Karena roh Tuhan mundur dari Saul. Amin. Tetapi Daud berhasil menghadapi hidup ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Daud tidak pernah salah? Pernah. Daud itu penjahat yang kalidar. Suka sama istri orang, bapaknya suaminya suruh perang, dia mati. Licik saudara, amin. Suruh pergi dia perang, dia mati. Begitu mati dia ambil istrinya. Tuhan menghukum dia sampai kehilangan anaknya. Tapi di balik kesalahan itu dia menyadari dia hanya minta satu yang membuat dia kuat dan kembali benar di hadapan Tuhan. Dia tulis ayat Mazmur, jangan ambil rohmu dariku. Amin. Nah saudara saya kasih dalam Tuhan, apa yang membuat orang tidak jatuh bangun dan gagal di dalam menjalani rohani? Adalah bicara Roh Kudus. Amin. Bicara adanya Tuhan dalam dirinya, ada Roh Allah. Nah manusia, orang yang tidak tinggal di dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak memimpin orang itu, niscaya tidak mungkin dia akan bisa menghadapi keluar dari lubang dosa. Dia akan kembali seperti kerbau, mandi, keluar, masuk kubangan lagi, keluar, masuk kubangan lagi, keluar. Jadi saudara dengan kata lain, kalau hari ini saudara keluar masuk di dalam dosa, ingatlah, bayangkanlah Anda sendiri seperti kerbau yang masuk kubangan. Amin. Jadi saudara, jangan kita saudara seperti katakanlah memberikan pemahaman, ya memang manusia lemah, berdosa dan dibangun berdosa. Nah saudara yang dikasih dalam, saya akan berpaku karena waktu cepat saudara. Galatia 5:16 sampai 18. Coba, apa yang membuat orang itu bisa hidup? Galatia, coba saudara buka. Siapa yang dapat bacakan? Galatia 5:16 dan 18. Oke. Maksudnya ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Terus, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki terus. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, hukum Taurat itu saudara nyawa ganti nyawa. Haleluya. Mata ganti mata. Nah selama orang itu saudara tidak hidup di dalam roh, Alkitab bilang kecenderungan saudara adalah duniawi. Haleluya. Lalu saudara, di balik khotbah ini apa yang kita ingin? Bagaimana kita menjadi orang Kristen berhasil mencapai kerajaan Allah? Karena Alkitab bilang upah kita nanti akan kita dapatkan sesudah kematian kita. Untuk kita mampu menjadi orang Kristen yang benar, yang hidup di dalam Tuhan, tak lain saudara dan saya harus hidup di dalam roh. Haleluya. Hanya roh yang memampukan, betul kata Paulus. Daging ini lemah, roh penurut. Haleluya. Kalau saudara dan saya masih berontak terus, berarti itu menjadi tolak ukur bagi kita hidup di dalam daging. Gampang saja, simpel. Amin.
rohmu selalu terus lebih cenderung kepada yang duniawi, ya bagaimana cara Pak Pendeta? Ya minta Roh Kudus, amin. Mungkin rohnya mengendor, amin. Haleluya. Minta peranan Roh Kudus. Nah sekarang ini saudara, sebentar lagi tak lama itu pencurahan Roh Kudus ya, sesudah pasca kan gitu ya. Kalau saya ingat dulu 10 malaman ini saya puasa saudara. Hari pertama belum dapat, saya rasanya bagaimana. Hari kedua, ketiga terus bergumul sampai hari kelima saya dipenuhi roh. Dan nanti saya doa di sini tahu-tahu dari pojok semua. Haleluya. Dan saya bingung, kok nggak tabrakan ya? Amin. Itu sih bingung. Mana? Jadi saudara, konsep kita untuk mampu hidup benar itu adalah meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Haleluya. Roh Kudus terus diam dalam kita. Enggak ada yang sanggup dengan akalmu, logikamu. Amin. Dan ini lemah. Tapi ketika seluruh tubuh kita, hidup kita ada di dalam pimpinan kepenuhan Roh Kudus, itulah yang memungkinkan saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Apa itu gagal saudara? Itu sebabnya orang bisa banyak jatuh, bangun, ya kan? Setia lagi, lemah lagi. Haleluya. Berhenti dari perbuatan ini lagi, besok lagi, terus jatuh bangun. Karena cuma sekedar tahu, sadar, tapi tidak melibatkan Roh Kudus seperti untuk membawa dia kuat melewati. Terus sebenarnya hamba Tuhan juga belum sebelum kepada doa. Kami kemarin sudah 2 tahun kan doa puasa, baru ini doa puasa di Lembang. Biasakan kami hamba Tuhan Pantura 3 hari 3 malam puasa sana doa, dengan doa. Ya, berganti terus berdoa. Amin. Dan itu kekuatan kami, itu kesanggupan kami. Macam-macam. Dulu Opa Roling itu saya, jadi teladan saya Opa Roling itu almarhum. Saya kuliah berdoa dia itu, bukan main. Yang goyang kepala bahasa Roh Kudus. Terus cuma begitu. Cuma goyang kepala. Kita yang muda, kekaitan saudara. Amin. Sama almarhum Emo. Sampai Opa Rorong itu waktu usia masih 90-an ikut juga doa saudara. Oh yang mana? Tapi dari pengalaman mereka saya lihat Tuhan dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan belajar puasa ya. Amin. Jemaat Tuhan belajar puasa, belajar berdoa ya. Jangan menghadapi kekuatan yang kamu sendiri hidup ini. Haleluya. Karena saudara akan jatuh bangun. Ya Tuhan, setia, hidup lagi, setia. Naik saudara, itu terus ya. Amin. Naik terus. Dan hanya Roh yang bisa mengubah, yang sanggup memperbaharui budi kita. Orang kalau budinya nggak diperbaharui repot saudara. Akan dia seperti tadi apa? Binatang yang tanduknya tanduk domba 2 tapi suaranya naga. Jemaat kalau dari baharu di dalam Roh Kudus, dia duduk beribadah, dia melayani, ya, bicaranya rohani, tapi tanduknya naga saudara. Suaranya naga, tanduknya domba tapi suaranya naga. Tampilannya seperti anak Tuhan, betul? Gaya ngomongnya seperti anak Tuhan, tapi kedalaman hatinya, suara keadaan batinnya ada naga jahat. Tapi bukan sinaga dari Samosir. Sinaga dari Samosir itu baik-baik, amin. Suka mau ikan, haleluya, amin. Naga. Memang orang Alkitab ini namanya banyak banget di Alkitab ya. Orang Batak ini ya, naga ada juga, laban ada juga, cuman si Taurus yang nggak ada.
Ya, amin. Makanya anak saya bikin namanya Rahel Silabat. Dan Rahel kan ada lambat. Saya bilang sama dia, kamulah Rahel asli, anaknya Laban. Kalau Rahel yang lain itu palsu, imitasi. Haleluya. Saudara, kita melihat ini dikatakan yang mampu membuat orang hidup menurut iman itu hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bertentangan keinginan dengan daging itu bertentangan dengan roh. Percayalah, daging ini selalu ingin membawa kita kepada hal-hal yang dunia. Nggak ada kesanggupan kita. Hanya konsepnya bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana supaya aku ini tidak menjadi manusia Kristen yang dapat bangun. Mintalah hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Minta hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus dan bilang, jangan ambil rohmu dariku. Seperti apa yang menjadi keluh kesah Daud kepada Allah, ada sesuatu yang inti yang dia anggap dalam kehidupan rohani ini yang membuat dia hidup berkat kepada Allah. Hanya keadaan Roh Kudus ada di dalam dia. Hanya ini. Daud dari dulu sadar, jangan ambil rohmu. Dia tahu kunci kesuksesan imannya, rohaninya perjalanan, rohaninya hanya di mana kalau Roh Tuhan tinggal. Tapi Saul meremehkan hal itu, membiarkan Roh Allah meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Saul sudah tahu salah, jahat, besok jahat lagi. Daud, Roh Tuhan dipulihkan, kembali dalam dirinya. Dia mampu hidup benar, meninggalkan segala yang salah, meninggalkan perbuatan yang salah, dan berjalan dalam kehidupan yang benar. Jadi dengan kata lain hari ini, apa konsep saudara hidup di hadapan Tuhan? Tidak lepas kalau saudara hidup di dalam gembira Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi saudara, amin. Sekarang ini saudara, ini sering sekali kurang ditekankan di gereja-gereja Pentakosta, amin. Betul? Ya, dulu luar biasa saudara. Ini itu, hanya itu yang membuat orang muda kalau tanpa Roh Kudus kecenderungannya, ya dunia, amin. Haleluya. Dunia ini kan mudah, tantangan sekarang lebih hebat dari dulu. Dulu mah nggak ada handphone, nggak ada media. Sekarang gampang saudara. Ada untungnya di media, ada ruginya. Ada untungnya, saya bilang gini, saya menikahkan banyak. Berapa orang kaum muda saya itu yang kerja di sini walaupun mereka sudah lama pindah, itu dapat jodohnya di media, betul juga saudara. Di media. Ketemu. Ada juga yang kita layani lewat media banyak. Bahkan lewat media ada yang memberkati pelayanan kami. Sampai sekarang ini, dari 3 tahun yang lalu sejak Corona, ada seseorang yang kami layani lewat media. Dan sampai sekarang batang hidungnya saya tidak tahu PC atau mancung, putih atau hitam. Kalau putih udah pasti, karena dia orang Chinese, ya kan? Udah pasti putih. Tapi nggak tahu kalau udah Chinese hitam ya. Nggak tahu saya kan gitu. Sampai sekarang ini saya tidak pernah ketemu. Tapi setiap minggu Tuhan bisa pakai. Makanya saya jual sama Mbak Tuhan, tiap minggu siang masuk transfernya ke kami, korban syukur. Kalau pendeta lain itu sudah didatangi dengan alasan berdoa, amin. Betul? Punya kontainer saudara, ekspedisi, amin. Tapi kami 3 tahun sampai dia yang datang minta kami untuk acara khusus di situ. Kenapa? Kalau saya datang ke situ saudara, dipikir kayak sujud orang kaya, nyari duit, amin. Biar aja dia bingung sendiri situ. Sampai hari ini kami tidak tahu, cuma telepon. Karena sudah saya saksikan yang namanya Pampir dari Korea kirim berkat, sudah kan? Yang dari Facebook namanya Pampir, minta pertemuan gak ditolak terus. Saya masih doang, gak bisa konfirmasi, harus sama mau Pampir. Cuma mau kirim berkat. Saya orang Timur Leste, tinggal di Korea. Saya mau memberkati Bapak, saya tahu Bapak Ibu pendeta. Habis nama mau Pampir, tinggal kami konfirmasi. Coba itu jangan Pampir, belum merpati kek. Pampir saudara. Kalau Tuhan ada, Roh Kudus ada, Pampir pun bisa kirim berkat, amin. Jangan jadi nenek lampir pun bisa datang kirim berkat.
Amin. Saya suka keras sama apa itu anak muda. Jangan gantungkan hidupmu kepada orang. Pada orang kaya, pada jemaat, pada gembala yang kaya. Jangan. Orang ambil aja ini berkat. Tuh kata orang Korea itu dia dulu. Amin. 3 tahun ini saya nggak ketemu orang Jakarta. 3 minggu terus. Aku berdoa sama pendeta. Saya tak butuh proyektor. Kirim proyektornya, orangnya nggak datang. Apalagi persiapanlah kalau memang berkat banyak supaya keyboardnya yang bagus-bagus, peralatan musik yang bagus-bagus. Baik, Pak Pendeta berdoa. Tambah Pak, unit kita, kontainer kita tambah 1, doakan ya. Dari doa saja, dari jauh aja. Oh, kalau pendeta yang mata duit ini saudara, Pak, kami akan datang tepung tangan di kepalanya, depan kepala sama belakang supaya tidak duduk dan tidak nabrak. Betul? Saya bilang sama istri, sampai dia datang ada acara khusus. Haleluya. Apa sih daging itu? Apa sih daging itu? Kita lihat. Daging itu saudara, dia cabul. Coba ke bawahnya lagi. Ayat 8 ini. Galatia 5 ayat 19 ke 1. Lihat 19. Perbuatan daging telah nyata itu apa sih? Daging itu. Percabulan. Apalagi? Kecemaran. Apalagi? Hawa nafsu. Terus penyembahan berhala. Apalagi? Sihir. Terus coba dulu apa tadi? Saya nggak berseteru. Jemaat Tuhan saya nggak berseteru. Kalau jemaat masih suka berdebat, berseteru, nah itu daging. Haleluya. Daging. Perselisihan, sering ada selisih. Jangan suami istri berantem melulu saudara. Bapak anak berantem melulu. Perselisihan. Ini sekarang ini roh ini masuk ini, mestinya coba lagi pilih ini. Ada yang satu bilang, masa pilihlah pemimpin yang ada gerejanya, kalau belum ada gerejanya cenderung nafsu sama uang katanya. Padahal yang dituduh itu gerejanya ada, cuma dia dikasih tahu. Iya, saya tanya, saya sudah beli 2 ruko, kami satuin, terus kenapa nggak kasih tahu? Biarin aja lah kata gitu. Ini saudara, iri hati. Nah, iri hati ini banyak ini saudara, di jemaat banyak itu. Kasih tahu, sering iri hati. Apalagi ibu-ibu saudara. Kalau si ini dipercayakan ini, si ini marah. Ini dipercayakan si ini marah. Itu kan kita pusing palanya. Apa yang berbuat? Gimana itu doanya setengah mati bagaimana mengambil solusinya. Iri hati ini bahaya ini. Kalau orang udah iri, yang baik pun jadi jelek, betul? Sehingga pandangannya untuk menilai positif orang lain itu susah. Memang saya kasih tahu, tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan, saudara. Amin. Kalaupun kita sempurna karena kesempurnaan oleh Kristus, amin, oleh darah Yesus. Iri hati harus dibuang. Amarah, jangan suka marah. Jemaat itu nggak boleh gampang marah. Asal tersinggung, nggak kebaktian. Tersinggungnya sama orang, Tuhan yang kena cipratnya. Tersinggungnya sama si B, Tuhan yang kena dabrak. Kasihan Tuhan bilang ini, gua nggak tahu apa-apa, gua korbannya. Sering saudara ini. Kepentingan diri sendiri, orang sering egois. Wah, kalau orang mementingkan sendiri, sudah semua dihalalkan saudara. Pencitraan, wah ini sering sekali melecehkan orang lain, roh pemecah. Yang paling bahaya di gereja juga roh pemecah. Hati-hati, jangan ini masuk. Dan ini sering sekali karena kepentingan. Di gereja juga banyak terjadi, apalagi di kalangan KGPDI. Kalau pendeta meninggal, di situ saudara banyak orang punya kepentingan. Amin. Kalau bisa kusingkirkan dia saya meneruskan. Kepentingan. Kok nggak punya hak kok, nggak menanam kok, nggak nabur kok, nggak berjuang kok, mengingini. Haleluya. Saya bilang gitu pada main ini. Saudara, sering sekali kita mengingini yang bukan bagian kita. Saya orang apalagi ini gini, saya mau kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan kasih perlengkapan itu saya mau. Kalau tidak punya karunia
saya tidak mau. Amin. Itu saudara. Jadi belajar kita mengoreksi diri. Jangan semua mau kita miliki. Amin. Jangan. Di jemaat ini juga ada yang jago musik, ada yang jago pujian. Saudara, saya pengkhotbah. Kalau suruh puji-pujian, telinga saya jatuh-jatuh, saudara. Betul. Kalau saya ada meninggal hamba Tuhan dari wilayah kami, saya suruh istri saya di samping kamu. Kalau tidak, saya gemetar. Tidak bisa saya. Lebih hebat ibu itu, lebih hebat pemimpin yang lain dari saya. Biar saya sedang ke sini. Dan itu nggak baju saya. Amin. Itu udah karunia saya. Kita belajar mengkoreksi juga terhadap diri. Apa yang Tuhan tahu, kembangkan. Tapi jangan suka mau mengambil sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Haleluya. Kalau pemikiran ini jemaat utuh. Amin. Jemaat utuh. Jadi saudara yang sekasih dalam Tuhan perlu hati-hati bahwa penghalang orang gagal masuk surga itu adalah dosa. Daud sukses karena apa? Dia mengembalikan, meminta kembali urapan Tuhan. Pada Mazmur 51:13, coba Mazmur 51:13, jangan ambil rohmu kata. Coba lihat Mazmur 13, ini penting. Ternyata Mazmur 51:13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi rahasia kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, jadilah seperti Daud. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Daud lebih memilih prinsip hidup di hadirat Allah, hidup di hadapan Tuhan. Dia tinggal di dalam hadirat Allah. Jangan buang aku, itu sebuah hal yang berharga bagi Daud. Itu sebuah keinginan yang besar. Jangan pisahkan aku, jangan sisihkan aku dari hadapanmu. Keinginan tinggal di hadapan Allah, di hadirat Allah sangat kuat melekat dalam diri Daud. Jemaat Tuhan yang mau mengalami kerajaan Allah harus memiliki satu kecintaan, keinginan yang kuat selalu Allah di hadirat Allah. Amin. Keinginan yang kuat selalu mau tinggal di dalam urapan Tuhan. Roh ini akan terlihat apakah orang itu orang yang akan mewarisi kerajaan Allah. Keinginan tinggal di hadirat Allah, keinginan tinggal untuk mengalami kemuliaan Tuhan kuat sekali. Itu sebab dia bilang, jangan buang aku dari hadapanmu. Dia tidak minta prestasi yang lain, jabatan. Dia tidak minta kemenangan perang yang lebih hebat. Dia tidak minta saudara mungkin pertanyaan yang lebih sukses. Tapi ada sesuatu yang sangat berharga, jangan buang aku. Jadi jemaat Tuhan yang ada di dalam Roh Kudus, dia apakah aku masih tinggal di hadapan Tuhan atau tidak? Amin. Sensitif dia untuk menganalisa dirinya, apakah aku masih ada di hadapan Tuhan atau tidak? Maka aku sudah keluar. Roh akan menguatkan kita, mengingatkan kita, menuntun kita. Peranan Roh Kudus lah yang membuat orang itu beroleh kehidupan kekal. Haleluya. Amin. Lalu dia bilang ini, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Nah saudara yang kasih seperti kesibukan sering membuat kita lupa tentang ini. Amin. Mungkin kita pergi pagi pulang malam, itu mencuci pakaian segala macam, lupa. Sudah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga pencemburu. Haleluya, adalah pencemburu. Ketika Anda abaikan dia jatuh. Dia mau tetap ada pada kita, tapi kita juga harus mau tetap ada pada dia. Ada timbal balik, keinginan yang bersama. Itu saudara, kita melihat 1 Samuel 16 dan 14. Samuel 16:14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Ini jalannya Saul ya. Sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang dari pada Tuhan. Artinya dibiarkan saudara. Ketika roh Tuhan mundur, apa yang terjadi? Tidak roh jahat. Artinya benteng dari Allah ini dilepas, dia diserahkan
Itu sebabnya ada pernah berkata, apabila sudah dibunuh, serahkan saja kepada iblis. Betul? Ada ingat ayat itu? Saudara, ada batasnya. Kalau ketika kita mengabaikan terus pemurahan itu, membuat orang lain. Saul, roh Tuhan tunduk, dia jahat. Jemaat Tuhan kalau roh Tuhan tunduk, biar saudara berusaha baik, saudara akan jahat. Amin. Jemaat Tuhan kalau roh Tuhan mundur dari saudara, biar saudara berusaha baik, saudara akan jahat. Karena itu kecenderungan daging. Amin. Itu kecenderungannya. Hanya itu rupanya roh Tuhan harus ada pada kita. Tidak bisa tidak. Tetapi Daud dalam Samuel pasal 26 itu ayat 21, Samuel 26 ayat 21, Saul sadar dia jahat, tapi dia mau bertobat. Tapi Daud ketika roh Tuhan ada, dia bertobat, dia berubah. Kenapa orang susah bertobat? Karena tidak menjaga peran roh kudus ada dalam diri. Jadi saudara, kenapa anak muda jatuh bangun? Kenapa tidak bisa tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini? Tidak ada peningkatan grafik rohaninya. Tidak ada roh kudus yang terus kita dalam dia. Amin. Jatuh bangun. Betul. Saya pernah jatuh bangun dalam dosa waktu anak muda. Bayangkan sudah pakai dasi ini. Saya dari pemuda suka dan pinjam malah pakai dasi begini. Maka anak muda jangan ditiru. Saya tinggalkan pelayanan seperti pacaran mojok. Memang saudara, kalau nggak ada roh kudus, kaum muda suka mojok-mojok saudara. Dan itu sebabnya kaum muda dan kaum mudi banyak terpojok karena nggak ada roh kudus. Tapi ketika saya ada di dalam rumah roh kudus, maka kecintaan Tuhan lebih daripada itu. Haleluya. Itu selalu saya ingatkan anak-anak saya, khususnya kaum muda saya. Pertama, cintai Tuhan. Soal cintamu Tuhan akan beri yang terbaik, segitu kan? Amin. Cintai Tuhan. Makanya kalau anak saya punya teman, paling tidak suka saya kalau ada orang ketemunya. Anak saya ada punya teman, anak Tuhan juga. Ketemu di jalan, stop, pulang. Kamu itu bukan anak jalanan, anak Tuhan. Amin. Kalau ketemu suruh datang ke rumah. Mana? Suruh datang ke rumah. Kalau dia cinta sama kamu, suruh kebatian. Kalau kebatian ada tak bisa, tukar kabar. Amin. Oh gitu ya, iya. Ayah saya bilang kamu harus kebatian, harus datang. Benar datang. Kamu itu bukan anak kolong. Ditemu di pinggir jalan di sana di sini. Kamu mudi, hargai dirimu, jangan suka ketemu di pinggir jalan. Haleluya. Amin. Amin. Gelandangan itu yang pinggir jalan. Hargai dirimu, kamu mudi. Kalau ada kaum muda suka gitu, ketemunya di mana? Pinggir jalan. Tukar tambah saja cepat-cepat. Tukar tambah aja, kok usah lama-lama. Nanti susah kok. Haleluya. Kalau dia cinta sudah datang ke rumah. Tanggung jawab dong, gentle dong. Amin. Akhirnya pacar teman anak saya itu datang ke rumah. Selamat pagi, oh. Selamat pagi. Dia belum tahu. Siapa namamu? Sini. Mana tinggalmu? Ini. Mana kau kebatian? Dia jawabin yang mau. Kamu rajin tak kebatian? Rajin, oh. Dia sudah berapa kebatian? Jam sekian, oh. Jam sekian saya sudah persiapkan buka toko, oh. Papa mamamu rajin kebatian enggak? Rajin, oh. Oh, puncak dulu deh saudara. Kalau suka dengan anak saya, kamu sopan. Datangnya anak pendeta. Yuhu. Kalau saya kebatian, yuhu. Kalau enggak saya tukar tambah kamu. Amin. Iya dong. Haleluya. Jangan buat anakmu cewek kok suka ketemu di pinggir jalan. Kalau kau dijemur di kali malam mati, bapakmu, mamamu yang sedih. Amin. Kau yang berbuat salah, mamamu yang bertanya kepada Tuhan, apa dosa dan salah saya Tuhan? Orang Kristen gitu, ya kan? Jadi begitu saudara. Jadi kita harus ada di dalam Roh Kudus. Amin.
anak-anak muda, khususnya saya suka senang sekali anak muda. Sebab sekarang ini ada satu gereja di daerah kami sana, Cigelang. Gereja yang udah paling lama Pasundan di sana, induknya habis jemaatnya semua. Tinggal aki-aki semua, aki-akinya meninggal semua saudara. Menjaga gerejanya dari 3 orang. Kenapa? Ada kesalahan gereja. Kami dialog dengan majelis, kamu salah semua majelis. Kenapa? Karena seluruh kaum muda-muda normal, punya mata, punya hati, punya cinta. Dia tidak menemukan cinta. Yang ada cinta situ, ya orang kampung situ. Daripada tak laku aku ngapain? Kalau udah mereka silang semua, habislah gereja. Jadi saya senang kalau kaum muda itu di gereja, ketemu sesama komunitas gereja. Amin. Maka jodohnya nggak jauh dari gereja. Saya suka usulkan kepada teman-teman, antara gereja kita kalau bisa gabung rame-rame, karena dari mata turun ke hati, ketemu. Amin. Nggak mungkin saudara dari pohon mangga turun ke hati. Ketemu. Saya suka bilang, di pertemuan itulah dapatlah jodoh mereka. Amin. Sampai dulu saya bentuk pemuda dari Serang sampai Kalimalang. Karena aku kasihan sama orang-orang Sumatera. Pemuda Sumatera Utara, kenapa? Banyak kali tak laku-laku apa itu. Pusing saya sebagai pendeta. Saya bentuk kumpulan. Ketemulah mereka dari mata turun ke hati. Jodohlah mereka semua. Tapi saya jadi bingung. Asal mau nikah saya disuruh nikahkan. Asal mau nikah, bapaklah pendeta kami, bapaklah bapak kami. Bukan main. Rumah saya jadi tempat nikah terus. Tempat saya nikah. Tapi sebenarnya berhasil. Amin. Nah itu saudara, penting anak muda menjaga diri. Kenapa saya sangat wanti-wanti anak muda? Karena banyak orang meninggalkan iman gara-gara itu. Haleluya. Banyak. Puji Tuhan, firman Allah bisa berpanjang. Kita sama-sama bangkit berdiri sebab kita masuk ke dalam Kudus. Kita berdoa. Haleluya. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Kami jujur, tidak ada di antara kami yang sanggup hidup benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami sering sekali ingin keluar dari kehidupan yang gelap, dari dosa, dari kelemahan kami dengan kekuatan kami. Kami gagal Tuhan. Namun perintah firman-Mu, kami berwajah daripada Raja Daud. Ketika Roh Tuhan tinggal pada kami, maka Roh itu yang memampukan kami hidup benar di hadapan Allah. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang membuat kami mampu keluar meninggalkan segala tabiat-tabiat yang tidak berkenan. Terlalu banyak kelemahan dari ini Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Roh Kudus. Dan hari ini kami minta apabila selama ini kami lemah, undur dari Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus Kau hadir penuhi kami. Penuhi kami sebab kami tidak mampu tanpa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Siapkan kami Tuhan. Sebab kami akan menerima tubuh darah-Mu yang kudus, yang suci, yang mulia. Kami akan masuk pada persekutuan yang kudus dengan Allah. Kami akan masuk kepada perkenanan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, urapi kami. Setiap pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Semua kita pelayan meminta pengudusan dari Allah. Haleluya. Semua kita jemaat meminta pengudusan dari Tuhan. Kita akan menerima tubuh darah Yesus yang suci, yang kudus, yang dikorbankan di Golgota, yang mengerjakan keselamatan. Sehingga tidak seorang pun menjadi binasa. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan ku. Haleluya. Kita berpuji. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskan ku. Angkat kedua belah tanganmu. Jadikan persekutuan ini persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Darah-Mu Yesus, haleluya.
seluruh umatmu berdiri di hadapan Tuhan. Kami akan menerima tubuh darah-Mu. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati kami semua yang menerima perjamuan kudus. Berkati roti dan cawan yang ada. Urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan perjamuan ini berkenan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, bebaskan-Mu. Darah-Mu Yesus, Darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan ku dijadikan. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku. Darah-Mu Yesus, ubahkan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku. Haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku. Darah-Mu Yesus, kita sama-sama lagi bernyanyi. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Haleluya. Oh darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, Bebaskan-Ku. haleluya. Darah-Mu Yesus, ubahkan ku dijadikan. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Darah
Yesus. Sawan adalah darah Yesus yang dikorbankan di Bukit Golgota untuk menebus setiap kita yang berdosa, sehingga semua orang beroleh keselamatan. Bahkan firman Allah berkata, rupanya tak dapat dikenal lagi diperhitungkan. Kematian Yesus, setiap tubuhnya yang dicabik-cabik, adalah untuk menyembuhkan setiap luka dan sakitmu, mengambil setiap penderitaanmu. Dia mati di Bukit Golgota sampai dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Penderitaan yang begitu besar. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Roti ini adalah tubuh Yesus. Imani bahwa di Bukit Golgota roti ini, tubuh dipecah-pecahkan, tubuhnya dicabik-cabik, tubuhnya dilukai, tubuhnya dibunuh untuk saudara dan saya. Dengar firman Tuhan, angkat tinggi-tinggi roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kematian. Kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami imani oleh tubuhmu kami diselamatkan, oleh darahmu kami diselamatkan, dan kami imani hari ini kami terima firman Allah, kami terima tubuh darahmu dalam persekutuan kematian dan kebangkitan Yesus. Kami telah mati dikuburkan bersama Yesus, kami telah diberi kemenangan, kami dipulihkan. Bahkan kami berkata, kami yang sakit hari ini kami sembuh oleh tubuh darah Yesus. Kami yang gagal, kami berhasil oleh tubuh darah Yesus. Kami yang binasa, kami diselamatkan oleh tubuh darah Yesus. Katakanlah perkataan iman dalam hatimu. Apabila engkau sakit, kau berkata dalam tubuhmu, engkau telah sembuh. Engkau telah sembuh. Apabila engkau mengalami persoalan kegagalan, engkau berkata, kegagalanku telah diambil oleh Yesus di salib dan diganti dengan keberhasilan. Dan engkau berkata, aku telah bebas. Aku tidak dikuasai dosa. Aku tidak diperbudak oleh dosa. Aku merdeka. Aku tidak terjatuh batu dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau berkata hari ini, terima kasih buat keselamatan Tuhan berikan bagi kami. Kami mau berkata hari ini, terima kasih buat salib yang mengerjakan kemenangan kepada kami. Kami mau berkata terima kasih buat karya salib yang memberi kami keberhasilan dalam hidup ini. Kami mau berkata terima kasih buat Tuhan sudah menyembuhkan kami semua. Terima kasih kalau Tuhan menganugerahi kami hidup yang tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat tubuh darahmu. Kami mengucap syukur. Kami ada dalam persekutuan. Kami ada dalam memperingati kematian Yesus. Terpujilah Tuhan. Dan penuhi kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak jatuh bangun dalam kehidupan yang salah, tapi kami ada dalam kebenaran Allah. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus yang berselanjutnya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menikmati perjamuan yang kudus, kita sudah disucikan, kita sudah dibebaskan,
kita sudah diubahkan menjadi yang baru. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan yang kedua. Kita percaya kita sudah diberkati dengan yang terbaik pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian hanya Yesus. Ya. Ya. Ada satu sobatku yang setia, tapi hanya rasa saja. Namanya Yesus. firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan kami di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan dan pujilah Engkau. Engkau sudah ditinggikan, Engkau dimuliakan. Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali dari tempat ini. Engkau memberkati jemaat-Mu semua, memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau. Jeripaya mereka tidak sia-sia diperhitungkan oleh Allah. Umat-Mu yang setia beribadah Engkau berkati. Korban persembahan mereka Engkau berkati. Korban ucapan mereka Engkau berkati. Korban yang mengembalikan milik Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, genapi firman-Mu kepada umat-Mu sehingga mereka memuliakan Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu semua. Bahkan juga kepada itu gembala di tempat itu, beri kekuatan, kesehatan sehingga Tuhan terus dimuliakan, ditinggikan lewat hidupnya. Kami berdoa buat umat yang berulang tahun, semua Engkau berkati dalam ucapan syukur mereka. Biar Engkau ditinggikan, dimuliakan, dan Engkau pelihara terus ke depan. Usia mereka semakin bertambah, rohani mereka semakin bertambah, kecintaan mereka bertambah kepada Engkau, dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan yang mengucap syukur untuk semuanya.
Kegiatan pelayanan di tempat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan selanjutnya. Minggu lepas minggu tolong pelayanan ini Kau berkati. Segala kebutuhan pelayan Kau berkati. Hambamu dikuatkan oleh Tuhan di tengah-tengah mengembalkan sidang di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini. Sebentar kami akan pulang. Biarlah berkat Allah menyertai kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan iman kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari dalam Bapa, cinta dari Yesus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan saya mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan, Bapa terima kasih. Terima kasih bagi bapak saudara semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Gria 50 GPD Meklan Tambun Cibitung. Semangat setia terus menopang pekerjaan Tuhan, semangat di dalam beribadah, layani Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya, haleluya. Amin.